Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari kita mau datang kembali di hadirat Tuhan, karena kita punya Bapa yang setia, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu sebabnya kita mau agungkan akan kuasa dan kasih Tuhan yang mulia, karena karyanya sempurna dan ajaib dalam kehidupan kita. Kita bersatu hati, kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Kalau hari ini kami boleh melihat bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada lagi sampai hari ini dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Engkau telah buktikan kasih-Mu yang mulia dan ajaib dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau mengagungkan Engkau Yesus, karena kasih-Mu terindah selamanya dalam hidup kami. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa hati kami bawa persembahan, pujian, syukur kami di hadirat-Mu saat ini. Kami akan buka ibadah kami pada pagi ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami akan lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah yang terutama di dalam hidup ini. Kami mau Tuhan untuk senantiasa memuji menyembah Engkau. Haleluya, puji Tuhan.
dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, karena jiwa kami aman bersamamu. Haleluya. Bapa, Kau setia,
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwa kami dalam hadirat-Mu, amanlah jiwa kami bersama-Mu Tuhan. Karena Kau lebih dari harta, Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang setia, Kau menyediakan yang kami perlu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiamu, untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang mulia. Dan firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami semua hari ini. Firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami. Firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat kami. Untuk mata iman kami tertuju hanya kepada Tuhan senantiasa. Untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang terindah dan terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami itu dengan firman-Mu. Bentuklah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah iman kami semakin hari semakin dibangkitkan. Kami semakin Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Lewat kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan siap dengar dan terima firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dengan setia dan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan sudah memimpin kita dari hari ke hari, dari minggu lalu sampai kembali di hari Minggu ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan maka kita tidak mampu. Tapi semua adalah karena anugerah-Nya, karena kemurahan-Nya. Saat ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan, ada sebuah ayat hafalan yang khusus buat kita di minggu ini yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ayat ini singkat, tidak terlalu panjang, dan mudah dihafal. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kita ulang ayat hafalan ini dengan berusaha tidak membaca. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan selanjutnya ada kuis mini Alkitab. Ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa nama orang tua dari Yohanes Pembaptis? Dan kedua, jam berapa Tuhan Yesus disalibkan? Dan yang ketiga, hari keberapa setelah bangkit Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Bagi saudara yang mau menjawab, bisa mencoba menjawab di kolom komentar. Dan ini bukan soal benar atau salah dalam menjawab, tapi sama-sama kita belajar supaya kita tahu dan mengerti akan isi Alkitab. Jawaban yang benar akan saya tuliskan di bagian kolom komentar dan akan saya pin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam penyampaian firman Tuhan
dengan satu tema yang mungkin terasa provokatif buat kita sebagian, tapi ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Tema hari ini adalah siapa yang salah, Israel atau Palestina. Nats Alkitab kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita sama-sama baca, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti apa yang terjadi di wilayah Israel dan Palestina, kita harus memahaminya dari sudut pandang firman Allah. Ada orang yang berusaha menghindari hal-hal yang berbau agama, tidak mau melihat dari sejarah, latar belakang, berdasarkan kitab suci. Padahal ini penting, saudara. Dari sudut pandang firman Allah, kita melihat bahwa pada awalnya Abraham menerima janji Tuhan, bahwa ia akan memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah atau wilayah itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang memiliki semua yang ada di bumi ini. Dan ia berhak untuk memberikan kepada siapa yang ia mau. Kejadian 12 ayat 1-3 ini berisi panggilan Tuhan kepada Abraham secara khusus. Dulu namanya Abram sebelum dia berubah nama menjadi Abraham. Dan panggilan khusus dari Tuhan itu berbicara agar ia pergi ke suatu wilayah, ke suatu tempat, ke tanah yang akan diberikan kepadanya. Dan wilayah tanah itu ada di Kanaan. Wilayah itu adalah wilayah yang sama dengan wilayah yang sekarang ini menjadi konflik antara Israel dan Palestina. Jadi kita mengerti dari sini, saudara, bahwa Tuhan memberikan wilayah tanah Kanaan kepada Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian 13 ayat 14-15. Di situ tertulis demikian, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi jelas di sini, saudara, kita dapat mengerti bahwa Abraham mendapatkan suatu janji yang khusus, janji yang istimewa dari Tuhan pencipta langit dan bumi ini, bahwa dia akan memiliki semua wilayah yang ada di wilayah Kanaan. Janji Allah kepada Abraham itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu berlaku untuk Abraham dan juga keturunannya. Kita perhatikan di Kejadian 13 ayat 14-15. Di ayat yang ke-15 bagian terakhir, di situ firman Tuhan berkata bahwa seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi janji itu berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Siapa keturunan Abraham secara lahiriah? Tidak lain adalah Ishak. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Ismail bukanlah anak perjanjian. Jadi berbeda, saudara. Yang dimaksudkan keturunan dari Abraham sesuai dengan janji Tuhan adalah Ishak. Ishak kemudian menikah dengan Ribka dan melahirkan Yakub. Dan Yakub inilah yang kemudian disebut dengan Israel. Tuhan sendiri yang mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dan Yakub ini memiliki 12 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Dina. Saya tidak akan menjelaskan secara detail dan secara panjang lebar, tapi saya akan menyampaikan poin-poin utama dari apa yang terjadi dan kronologis dari kisah mulai dari Abraham sampai kepada masa sekarang ini. Yakub dan keluarganya kemudian pindah
dari tanah Kanaan menuju ke Mesir. Karena waktu itu ada kelaparan, ada kekeringan yang terjadi begitu lama. Dan pada waktu itu Yusuf, anak dari Yakub, berada di Mesir, sudah jadi seorang pemimpin. Dan oleh karena ajakan Yusuflah, maka Yakub bersama semua keluarganya pindah ke Mesir. Awalnya keadaan mereka baik, semuanya terjamin karena Yusuf menjadi pemimpin di sana. Tapi lama-kelamaan setelah Yusuf tidak ada, mereka lambat laun menjadi budak-budak di Mesir. Dan lamanya mereka menjadi budak di sana, lamanya mereka tinggal di sana secara total adalah 430 tahun. Tapi Mesir bukanlah tanah perjanjian buat mereka. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka tinggali bukanlah Mesir, tapi Kanaan. Dan itu sebabnya Tuhan membangkitkan seorang pemimpin di antara mereka yang bernama Musa. Dan oleh Musa inilah Tuhan menyatakan mujizatnya, pimpinannya, karyanya yang ajaib untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Selama 430 tahun, bayangkan saudara, itu bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang begitu lama, sehingga itu berakar dalam kehidupan mereka. Mereka merasa diri sebagai budak, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk pergi dari Mesir dan mengalami kemerdekaan. Tapi disinilah saudara, karya Tuhan yang ajaib itu terjadi. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kembali menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah milik Abraham. Tapi ketika mereka mau kembali ke sana, ternyata di sana sudah ada penduduk yang mengklaim itu sebagai tanah milik mereka. Mereka mengklaim itu sebagai wilayah mereka. Setelah berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan dengan dipimpin oleh penerus dari Musa, yaitu Yosua. Bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini kurang lebih di tahun 1572 sebelum Masehi. Dan mereka tinggal di sana, melewati masa kepemimpinan hakim-hakim, kemudian raja-raja. Mulai dari Raja Saul, berganti ke Raja Daud, kemudian ke Raja Salomo, lalu kerajaan itu pecah menjadi dua. Ada kerajaan utara yang beribu kota di Samaria, dan kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem. Dan akhirnya bangsa Israel ini sampai kepada masa di mana mereka dibuang ke Babel di tahun 597. Sebagian dari mereka, yaitu bangsa Israel yang ada di utara, dibuang ke Asyur. Jadi total mereka tinggal di tanah Kanaan itu kurang lebih sekitar 975 tahun. Lalu terbuang di Babel 70 tahun dan sebagian lagi di Asyur. Sejak dari masa pembuangan di Babel ini, sebenarnya sudah mulai ada gelombang pengungsian. Bangsa Israel ini terpencar kemana-mana. Tapi kemudian mereka kembali lagi ke tanahnya sendiri, ke tanah perjanjian yang telah diucapkan oleh Tuhan bagi Abraham. Kembalinya mereka ke tanah perjanjian adalah karena nubuatan Tuhan. Janji Tuhan adalah untuk membawa mereka kembali ke tanah Israel. Ketika mereka kembali, di situ sudah ada bangsa-bangsa lain. Tapi mereka berhasil tinggal di sana kembali sebagai sebuah bangsa. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bangsa Israel ini mengalami penjajahan, pendudukan dari bangsa lain, seperti bangsa Persia, Yunani, Mesir, kemudian Romawi. Kalau kita baca Perjanjian Baru, kisah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem tahun 2023, itu terjadi dalam keadaan di mana bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan Kekaisaran Roma. Setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di tahun 70 Masehi atau 70 sesudah Kristus, Yerusalem diserbu oleh para tentara Romawi dan bait suci dihancurkan. Kejadian ini sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tergenapi. Dan lokasi bait suci pada waktu itu, baik itu bait suci yang dibangun Salomo, kemudian yang direnovasi di zaman Maleaki,
lalu dibangun kembali di zaman Herodes. Lokasinya itu ada di lokasi di mana Dome of the Rock dan Al-Aqsa berada saat ini. Jadi ini lokasi yang penuh dengan konflik, saudara. Dan sejak tahun 70 Masehi itu, bangsa Israel ini banyak sekali berpencar ke berbagai wilayah negara-negara di dunia ini. Mereka yang tinggal di luar wilayah tanah perjanjian itu disebut dengan diaspora Yahudi. Nah, tapi ada satu masalah, saudara. Di berbagai wilayah negara di mana mereka tinggal, umumnya mereka mengalami penolakan dan mereka tidak diterima dalam masyarakat sosial. Puncaknya kita tahu di masa pemerintahan Hitler, di masa Nazi Jerman terjadi Holocaust, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi. Sesuai dengan janji dan nubuatan firman Tuhan, maka ada suatu kegerakan yang terjadi di tahun 1897 sampai 1948, di mana bangsa Israel atau diaspora Yahudi ini mulai pergi kembali ke tanah perjanjian. Mereka kembali ke tanah di mana tanah itu dan wilayah itu adalah milik nenek moyang mereka. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Wilayah tanah itu pada saat itu disebut dengan Palestina, dan saat itu diduduki oleh kerajaan Inggris. Pada waktu itu ada satu perjanjian di mana wilayah tanah tersebut dibagi dua. Satu untuk diaspora Yahudi atau bangsa Israel, dan sebagian lagi diberikan untuk penduduk Arab yang tinggal di wilayah yang disebut dengan Palestina itu. Dalam masa kependudukan Inggris di wilayah ini, sempat terjadi perang antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab, tapi dimenangkan oleh Israel. Tahun 1948, bangsa Israel kemudian dinyatakan sebagai sebuah negara. Tapi setelah itu terjadi perang gabungan antara Mesir, Suriah, Irak, Libanon, Yordania, dan Arab Saudi. Mereka bersama-sama bersatu melawan Israel. Tapi perang itu dimenangkan oleh Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat peta wilayah pada saat ini, sebenarnya di situ terbagi dua. Ada wilayah yang menjadi milik Israel dan juga wilayah yang menjadi milik Palestina. Bangsa Israel tidak menolak untuk hidup berdampingan dengan bangsa Palestina. Tapi yang jadi masalah adalah bangsa Palestina tidak mau hidup berdampingan dengan Israel. Sebagian dari bangsa Palestina, khususnya dari faksi Hamas, mereka tidak menginginkan eksistensi Israel. Mereka bertujuan untuk menghapus Israel dari peta dunia. Sementara itu, faksi Palestina di wilayah tepi barat, mereka umumnya mau untuk hidup berdampingan dengan Israel. Meskipun saudara, konflik-konflik juga sering terjadi di wilayah tepi barat ini. Nah, kalau kita perhatikan saudara, konflik ini tidak akan pernah berhenti selama ada sekelompok orang yang tidak mau dan tidak menginginkan akan eksistensi bangsa Israel. Selama mereka menginginkan agar Israel terhapus dari peta dunia, maka konflik itu akan terus terjadi. Bangsa Israel tentu saja ingin membela diri, mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dan karena ada serangan-serangan, maka konflik tidak akan terhindarkan. Kembali kepada pertanyaan, sesuai dengan tema khotbah pada saat ini, siapa yang salah? Apakah Israel salah? Atau Palestina yang salah? Atau Tuhan? Tapi masakan Tuhan yang salah? Bukankah Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya? Tanah itu adalah milik bangsa Israel. Kita semua tahu bumi ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah sebagai pemilik yang berhak untuk menentukan tanah itu milik siapa. Kalau Tuhan sudah berjanji dan menentukan bahwa itu adalah milik Abraham dan keturunannya, maka bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak akan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi makna eksistensi Israel? Apa yang menjadi remah buat kita melalui
keberadaan Israel sampai hari ini. Bangsa ini bangsa yang kecil sebenarnya. Bangsa yang penduduknya hanya kurang lebih 10 juta orang. 10 juta penduduk melawan begitu banyak orang yang memusuhinya. Tapi Israel tetap eksis dan ada sampai hari ini. Apa yang menjadi rema? Apa yang menjadi makna buat kita? Yang pertama adalah maknanya, Tuhan setia dan tidak pernah ingkar janji. Tidak seperti kita manusia yang seringkali ingkar pada janji. Tuhan tidak demikian. Ia selalu setia, saudara. Meskipun kita manusia ingkar pada Dia, tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan setia pada janjinya. Bangsa Israel berulang kali menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi apa yang menjadi respon Tuhan? Tuhan setia. Secara lahiriah, bangsa ini tetap ada sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 31 tertulis, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Janji Tuhan itu murni, saudara. Artinya janji Tuhan itu tidak berubah. Janji Tuhan itu sungguh-sungguh dan pasti ditepati oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pada Abraham dan dia tidak menepati, maka itu berarti bahwa dia bukanlah Tuhan. Dia bukanlah pribadi yang dapat kita percaya. Kalau bangsa Israel tidak eksis sampai saat ini, bangsa Israel tidak ada di peta, tidak ada sebagai sebuah bangsa, maka kita pun dapat mempertanyakan di mana kesetiaan Tuhan pada janjinya. Bahkan kita juga meragukan akan kuasa Tuhan. Masakan Tuhan tidak dapat memelihara sebuah bangsa yang Ia janjikan akan wilayah tanahnya? Kita semua punya dasar untuk tidak percaya kepada Tuhan kalau seandainya bangsa Israel tidak ada saat ini. Sebab itu menunjukkan ketidakmampuan Tuhan dan juga ketidaksetiaannya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ada sampai hari ini. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Sungguh luar biasa, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan kesetiaannya yang meneguhkan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah benar dan firman-Nya adalah benar. Keberadaan bangsa Israel sampai saat ini menunjukkan bahwa Alkitab itu benar, saudara. Firman-Nya benar, dan kita menyembah Tuhan yang benar. Sebab kita punya salah satu bukti akan kebenarannya. Dan bukti itu adalah eksistensi Israel sampai hari ini. Eksistensi atau keberadaan Israel itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Dan firman-Nya itu benar. Dalam Yeremia 9 ayat 24 firman Tuhan berkata bahwa Akulah yang menunjukkan kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya segala hal yang dari Dia adalah kebenaran. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tuhan adalah kebenaran, saudara. Dan dalam Yohanes 17 ayat 7 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kita dapat percaya kepada Tuhan, dapat mempercayai firman-Nya. Sebab firman-Nya itu reliable, dapat dipercaya. Firman Tuhan itu valid. Ada bukti-bukti yang nyata sampai hari ini. Hal yang ketiga, saudara, makna eksistensi Israel buat kita adalah Tuhan akan menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Tuhan punya janji-janji yang tersedia buat kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 tertulis, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Ini sungguh luar biasa, saudara. Lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dia yang memanggil kita adalah setia. Dan Dia akan menggenapi apa yang Ia janjikan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terus mengkambing hitamkan Israel. Jangan terus menyalahkan Israel atas keadaan konflik yang terjadi. Dan jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya mengutuki Israel. Karena firman Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Mari jadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang dapat melihat semuanya dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang firman Tuhan,
dari sudut pandang kebenaran. Jangan ikut-ikutan dengan berbagai arus informasi yang salah. Mari kenali dan pahami akan firman Tuhan. Dan sadari akan satu kebenaran ini, bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, tapi akan selalu menggenapi janjinya untuk saudara dan saya. Janji keselamatan, janji berkat, janji hidup yang kekal, tersedia dengan pasti buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, yang membuat kami mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati. Engkau tidak pernah ingkar pada janji-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi dan memenuhi apa yang Tuhan sudah katakan. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena kami punya kepastian. Di dalam Tuhan kami memiliki janji-janji yang pasti dinyatakan, pasti dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, di berbagai negara di dunia ini, dan juga termasuk di wilayah Israel, kami berdoa mohon hikmat Tuhan. Tolong kami untuk mengerti semuanya dari sudut pandang firman Tuhan. Kami berdoa mohon kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Berikan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa Israel. Dan juga lawatlah bangsa Palestina, bangsa-bangsa Arab, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu ada satu oknum, yaitu iblis yang tidak ingin rencanamu tergenapi. Satu oknum ini ingin menggagalkan janji Tuhan, ingin menghancurkan reputasimu ya Tuhan sebagai Tuhan yang setia. Dan karena itu iblis berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengganggu dan menggoyahkan, serta berupaya menghancurkan bangsa Israel. Kami sadari juga bahwa iblis berusaha mengganggu kami, menggoyahkan dan menghancurkan kami sebagai bangsa Israel rohani, yaitu umat pilihan-Mu, umat ketebusan-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu untuk berdiri teguh di atas firman-Mu. Dan kami tidak goyah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman serta gangguan dari kuasa iblis maupun kuasa-kuasa manusia yang hendak menggoyahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, mohon berkat perlindungan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Mulai saat ini sampai hari besok dan seterusnya, minggu yang akan datang, bahkan seterusnya. Berkati dan pimpin kami, supaya apa yang kami lakukan senantiasa ada dalam keberkatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa, mengangkat tangan kami, memohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan dan berikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami jamahan dan lawatan Tuhan yang melepaskan dan memberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami menyerahkan segala rencana dan kegiatan kami sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan indah sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah selesai, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam keseharian kita dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.